Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Kang Ade. Ini Kang Ade. Siang-siang kita ngopi. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya sahabat-sahabat ya. Komen, share ya. Silakan. Yang mau gabung silakan naik. Assalamualaikum, Kang. Sehat. Waalaikumsalam Kang Ade, sehat lahir batin. Kumaha nepi ke jam sabrah wengi? Gerah, wangi. Di Bang Andi Hampir jam tiluan, mana? jam 3 Suaranya dabling. dabling nya. Santai Kang Ade. Halo, Kang. Saya suara kadinya. Saya itu udah normal belum Ayat suaranya? suara normal sekarang. Mun on Kopi na cam ayat teh kan, beda. Kang? Aya kopi ge kopi rasa jeruk ieu. Kurang ngebari jeduh. Hmm, kopi Langsung ge pindah kopi ke rasa Rumbang jeruk. malam. Iya, tapi saya mah langsung turun guys. Gak lama sebentar doang. Nyapa-nyapa aja. Hmm. Bahas naon kemarin? Sekarang. Assalamualaikum Pak De, Parwita, Prawita. Lagi enak-enaknya di Rumbang Andri. Pas istri bangun mencoba. Dah turun aja. Ya begitulah Kang kehidupan. Nu nyata-nyata jelas. Hebat-hebat nage keke. Ke dari gestur aja kan udah kelihatan. Hmm. Ya, kalau disebut maca tanda, jadi kudu apa maca tanda.
Ngambil apel maca tanda dimaksakeun. Nah, siap-siap. Siap-siap hancur. Geus dibere tanda. Tarabas keneh wae. Kasih lampu merah. Maksa. Tabrak ku batu. Hmm. Kana no ya. Assalamualaikum, Pak Rajin. Pak Haji. Monggo Pak Haji. Naik Pak Haji. Kopi siang, kopi siang. Kopi siang rasa jeruk nih manis, nggak kopi pahit. Orang mau diuyahan lah. Masih butuh rasa. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya guys. Senggol atas, senggol bawah. Abu ya. Abu ya gadong-gadong, euy. Tadi pagi dia nongol, saya naik sebentar. Jam berapa, Yusuf? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak Raji. Iya ini terus-terusan ini dari jam 2 pagi nggak berhenti-berhenti live. Jam 2 pagi Ini mah sampai kalong siang malam ini mah. dari jam 2 pagi sampai 5 Rumpang Andi. Dari jam 9 jam 9 sampai jam 12 Rum Buya. Nah, sekarang Rum Bang Yusuf. Iya. Tadi Buya live. Ya tadi Buya live. Belum rezekinya lah, nggak masuk. Kalau Ya, di tadi saya sebentar, di Rumbu ya sebentar pagi. Kalau di Rumbang Andi jam 2 pagi sampai jam 5.30, 5.30 pagi. Sholat, Iya, Pak Raji sholat Kang Yusuf. Ya. Di Ya, atas terus ya, Pak Raji ya. ya sama 3 orang lah. Bang Andi, Pak Prana, saya 3 orang. Ya ngomong aman-aman aja, ketawa-ketawa. Sampai 3 jam. Sama Pak Munjir enggak? Sama Pak Prana. Bang Andi itu hadir. Bang, langsung nyambung Bang Andi. Iya. Langsung hadir beliau. Hmm. Langsung Aku yang dihadirkan. undang. Keluar lagi. Diundang dalam hati. Iya. Kalau udah satu nggak perlu live lagi ya. Tapi kan Bentar Bang, nyimak dulu katanya. Siap Bang Andi. Bentar Bang, nyimak dulu katanya. kalau semalam Bang Andi 3 kali live. Pagi, sore, malam. Pak ya, 3 kali. Nggak pernah kayak itu. Pertama kali, 3 kali satu hari live-nya. Belum gosok gigi baru bangun. Aduh. Allah. Assalamualaikum, Bang Andi. Aduh. Jam segini Bang Andi baru bangun ya. Terus Abu Yama jam segini tidur. Abunya lagi banyak tamu. Tamu antri. Oh iya ya, masih Open lebaran. house. Hmm. Open house. Hmm. Ya, Buya bilang nggak bisa ziarah. Tamunya nggak putus-putus datang. Ya Kalau saya lanjutlah. kalau saya nggak ada tamu, saya yang ziarah. Saya baru beres Pak Haji ini. Tadi kan sebentar langsung turun. Mana? Iya. Itu terapi orang stroke. Oh, Allah.
Ya kan kita sebagai pelayan, Iya. ya kita layani saja dengan sebaik mungkin, dengan yang Hmm. dimampukan. Sifat sejati belum bangun kali dia nih. Siapa? Nur Sifat. Ini sifat. Tadi kan Ya, malam selamat. ada dia di apa? Ah iya ada di Rumbang Andi. Nggak mau naik. Kabur, Nggak mau naik. kabur. Nur Sifat jadi dia bilang nanti kalau naik room bubar. Loh nggak bubar. Ya kemarin tuh bubar kan dia naik waktu itu udah habis. Bukan sengaja bubar. Dia bilang nggak mau naik lagi. Nanti dia naik bubar. Enggak lah. Di room saya dia naik on cam malah. Iya, oh iya, saya nggak pernah lihat mukanya lah. Iya, on cam dia berani menunjukkan dirinya Iya. sebagai sang 40 kekasih. tahunan ada, Bang itu Kang Yusuf. Hah? Belum ya? Ya, 40 ada. Ada. Itu siapa? Nur Sifat. dia ada dua orang itu sama, Nur Sifat Sejati sama Kang Urip. Hmm, Nah, sama. Daripada dua-dua dia. Banyak akunnya dia. hmm. Siapa? Itu Nur Sifat. Heeh. Oh, kayak Pak Prana. Pak Prana kan banyak room. Saya aja Kalau nggak aku punya follow room. cuma satu. Saya nggak punya room karena saya nggak suka tunggu tamu. Saya suka ziarah. Hmm. Ya, ya. Kan kalau ada room kan harus tunggu. Saya nggak mau tunggu-tunggu. Kalau nggak ada room itu kan biasa ziarah room sini, room sana, enak, nggak terikat. Ya. Punya room juga nggak terikat, Pak Haji. Bebas. Ya kadang-kadang Bang Yusuf kan kayak kayak roomnya Bang Andi Buja itu kan eh, karena apa ya, udah kelamaan harus diberhentikan. Ya, kalau saya punya room sendiri ya saya nggak sampai hati berhenti. Nanti bisa 24 jam. Ya kayak Nggak Buya bisa ya mampu dia lagi bilang, ya, Pak Haji. iya kalau Buya sama Mandi ya bilang ya udah cukup berhenti. Kalau saya tuh nggak sampai hati mau bilang ya terus saja. Kalau masih ada energinya langsung. Nah, nanti ya jadi sambung-sambung 24 jam. Gak tidur-tidur. Ah, ribut. Nah, itulah maknanya. Sedikit tidur, sedikit makan, Pak Haji. Nah, iya, sebetulnya. Ya, Yang kasih. selamat bergabung yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih Bang Andi, tanda sukanya. Ya, love-love yang berterbangannya. Kirim-kirim singanya. Oh, Allah. kalau Nggak bisa kalau Bu, ngirim singa, ngirim Raja Singa. Astagfirullah. Kang Ade mau dikirim Raja Singa. Bong, Sian. Lah omong-omong nak lah. Aku tak mau ya. Singa cuan, kalau di singa room Bu, cuan. kalau di room Bu ya maunya Bu singa terus. Iya. Singa nggak ada, kucing yang ada ya. Iya, kucingnya Main banyak kan di jalanan. Eh, awalnya singa jadi kucing air.
Saya nggak pernah dapat koin. Ya, waktu udah mulai TikTok nih, ya baru 2 minggu nggak pernah. Waktu di Rumbuya dapat koin. Nanti disawer Bang Andi. Bisa Bang Andi. Iya. Enggak, dia ada apa? Ada wanita dari Johor. Selepas udah Buya selawat, wah dikirim ke semua yang di atas tuh koin, termasuk saya. Udah, iya. Sebelum itu kan nggak bisa buka on cam. Setelah dicawe itu langsung bisa. Buya kaget, saya pun kaget. Nah, kok bisa? Berarti Pak Raji udah bisa on cam sekarang. Ya udah bisa. Iya, Sebelum tuh on ya, cam. apa ya, sebelum itu kan udah kali-kali di room Bang Andi coba dibawa nggak bisa, di room Buya nggak bisa. Nah, ketika udah disawer dengan koin ya bisa. Sekarang juga bisa on cam aja. Sekarang kan bisa. Ya tapi lagi nggak ada, ya, lagi apa ya? Nggak ada baju. Lagi lagi Nggak ada nyantai. perintah. Nggak ada Bukan, perintah. bukan. Lagi apa ya? Nggak ada tuh kaos. Nah, Tapi itu Pak Raji, kalau apa Kang Isop, kalau Ya, apa namanya tuh emang logat bahasanya Faraji mah gitu ya, Malaysia tuh tegas. eh, iya tergantung orangnya juga. Hmm. Tapi saya kan kayak itu, suaranya tinggi. Hmm. Nggak bisa tinggi. Kalau ngobrol di restoran tuh orang keliling pun lihat, loh, suaranya lah ketinggian. disangka Kalau berantem. posisi daerah kita kan Kang Isop, kalau Hmm. ngelihat pas on camnya Pak Raji tuh berlawanan sama suara tuh. Hmm. Iya. Tapi Ya emang kalau pembentukan itu ya wilayah ya itunya Malaysia mah ya. iya, iya Logatnya. kalau orang Jawa kan penuh hormat, penuh santun, ngomongnya rendah, beda. Orang Jawa kan Pas penuh ngelihat penuh on apa? cam tuh hmm, kerendahan itunya kelihatan gitu. Hmm. Nah, kalau saya tuh ngomong waktu makan di restoran, kalau ngomong orang keliling lihat suara tinggi. Saya nggak peduli, terserah kamu lihat kan enggak. Allah. Ya mumpung-mumpung kalau ada yang barokah ambil aja. Pak Raji, malam kan di Rumbang Andi ngomongin pas apa istri gitu tuh. Nah, iya. Pas kita istri bangun loh, mencoba. Pas suaranya kan nggak keluar tuh, loudspeakernya. Ya. Aduh, udahlah, kabur aja lah saya. Ya waktu itu kan ngomong-ngomong, Kang Urip bilang, tanyanya Bang Andi, loh saya kok mimpi bidadari? Oh, saya jawab, loh berarti Kang Urip ini sukanya wanita. Coba suka Rasulullah, pasti mimpi Rasulullah. Semua ketawa. Apa guna mimpi bidadari untuk apa? Ya itulah bunganya tidur. Iya, Banyak mainan tidur. beberapa arah ya Kang Yusuf dalam mimpi itu ya. Ya mainan tidur, mainan Hmm. mimpi. Bunga tidur. Saya tuh Bunganya. kalau mau Saya tuh kalau mau tidur tuh mau satu aja mimpi Rasulullah, tapi masih belum belum ketemu. Mungkin mungkin banyak dosa. Assalamualaikum Mandi. Assalamualaikum Bandi. Bang, Ya, sehat. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? Sehat? wabarakatuh.
HP-nya panas. Kenapa HP ya bang? Biasa itu HP-nya panas. Ini lagi di Udah depan berapa jam kipas. live? Kipas itu. Live-nya udah berapa jam? Baru Udah ada 2 jam belum? tahu aja Bang Andi HP-nya panas. Belum malam yang lama sampai 3 jam kan. Bang Andi tadi Buya live 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Oh. Nanti kalau jumpa lagi di Rumbuya, bilang titip salam Bang Andi ya, Pak Raditya. Ya, insyaallah. Tak pernah bertemu sama Buya tuh, tak pernah bertemu. Saya live, dia tak live. Nanti dia live, saya yang tak live, ya kan? Ya. Tapi kayak kemarin tinggi kali energi Bang Andi sampai 3 kali live. Oh ya. Budaya aja lah. Tapi teman-teman senang. Kenapa? Tapi teman-teman senang. Kan 3 kali itu enak ya, dapat 3 kali ketemu. Iyalah, Assalamualaikum. bukan oleh Allah. Di tap layarnya guys, biar ramai yang nonton. Asik. Jangan lupa ya. Tinggal bawah, cuan. Tinggal bawah. Aduh, Pak Ade nggak pernah live Pak Ade. nggak ada akun itu. Ya lah, diaktifkan itu TikTok sellernya, nanti kan bisa live. Walaupun pengikut tak banyak Nggak bisa ada live. itulah. Bukan kelas, man. Nur Sifat Sejati pernah naik di Rumbang Andi kan? Pernah, tapi dia naik udah imsak. Jadi saya tutup. Marah dia, merajuk Iya, dia. Dia bilang, nggak mau naik lagi lah. Nanti saya masuk Bubar. bubar katanya. Kemarin dia naik di room saya on cam. Yang belum naik Kang Urip. Ya itu dia juga. Kalau kita naik di naik di room orang itu nggak panas HP bang ya? Enggak. Kalau di room orang enggak, tapi kalau di room sendiri panas. Oh, karena kameranya aktif ya. Semalam itu saya nggak ada suara itu main ketik-ketikan ya. Kang Ade puyeng sendiri. Bikin galau Bang Andi tuh. Aduh, sama Kang Urip. Sama siapa? Nur Sifat. Banyak yang bergejolak. Ini TikTok nih kalau mau dijadikan mata pencarian menjanjikan ini. Yang penting istiqomah. Ya kan? Dimana hobi di situ rezeki ya kan? Kita hobi berbual di TikTok jadi rezeki. Kalau Bang Andi udah cairkan ya? Saya udah cairkan baru dapat $20. Sudah bisa ditarik. Udah ke Dana, aplikasi Dana, jangan ke bank. Kalau ke bank dia 3 harian. Kalau ke aplikasi Dana dia langsung online. Langsung masuk Ketik itu juga masuk uangnya. untuk beli kuota ya. Lumayan $20 berapa? buat beli rokok. Hah?
$20 berapa jadi? Kali 14.000 berapa? Pas 208 ya. Hampir 300-an lah. 280. Lumayan tuh rokok kan. Alhamdulillah ya Allah. Apa beda YouTube sama TikTok Bang Kalau Andi? saya jujur Bang Andi, Penghasilan. saya buka TikTok tuh ikut-ikutan ngejar Bang Andi. Ya harus baca juga peluangnya. Awalnya kan hanya ngikutin Bang Andi ya. Kalau ada perintah di situ ya mainkan. Saya pun main TikTok ini kan udah lama main TikTok ini sampai 20.000 orang nih. Tapi kan live-nya baru akhir-akhir ini baru tahu. Dulunya mana tahu kan? Dulunya nggak tahu kita. Tiba-tiba dikasih tahu kok orang ada penghasilan juga di TikTok. Nah, belajar kita kan. Jadi ibaratnya nyelam sambil minum air, ya kan? Memang niat kita kan nggak ke situ. Dapat kalau ada bonus dari Allah kan disyukurin lah. Bang Yusuf tuh, makanya kayak kita gini tidak ada terikat dengan kerjaan, banyak waktu santai. Ya, peluangnya menjanjikan di sini. Jadikan bentuk jaminan. Kan seperti saya bilang di YouTube, di mana hobimu disitulah rezekimu. Nah, di mana minat kita, kesenangan kita, ya kan, kita sering ngobrol di TikTok begini kan jadi pintu rezeki juga. Ya. Jadi silaturahmi membuka pintu rezeki itu nyata ya Pak? Oh ya iyalah, kita bersilaturahmi di sini. Yang awalnya di YouTube mungkin kan hanya komen-komen aja, nggak bisa langsung. Di sini kan langsung. Orang udah seneng kan nge-give mereka, ya kan? Iya. Kan nggak perlu diminta-minta. Sawer dong, kasih singa dong. Nggak perlu diminta-minta, ya. Sentralnya Allah aja, ya Allah gerakkan makhlukmu biar kasih gift ya Allah, gitu aja, main halus lah. Nanti orang udah seneng kan orang ngasih sendiri, nggak perlu kita minta. Oke Bang Yusuf, kalau bisa sering-sering Bang. Iya, makanya saya coba lah, bismillah. Ya. Seiringnya Bang Yusuf udah berapa terkumpul? Baru $1. Kumpulin lah. Ya itu baru $1 terkumpul. Makanya setiap ada yang apa udah sering gabung di room tuh di follow. Ya. Kalau ada tulisan RP30 itu apa? Nah, gimana tulisannya? Itu yang di atas pojok tuh diklik kan ada RP ya, ada 30 gitu, gimana itu? Mananya? Saya pun nggak ngerti, baru mulai belajar. Di profil pojok atas kan kita klik tuh ada saldo apa RP30 gitu. Itu kalau lagi room gini, lagi di room atau gimana? Oh itu bonus di profil itu. Oh itu kalau profil kita pribadi ya, itu bonus ini afiliasi.
Kalau kita ngajak orang bonus referral itu. Kalau kita ngajak orang. Berarti upload video juga dapat itu ya, via Bang Andi. Kalau upload video itu tunggu 100.000 follower kita baru nanti orang bisa give ke video kita. Kalau saya kan belum. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Monggo silahkan di sini kita berbagi tanya jawab ya. Ada Bang Andi juga di sini. Monggo. Fans berat Bang Andi banyak yang masuk. Ya, waalaikumsalam Ibu Nahra. Telah kita bacanya ini. Pak Ade juga coba itu di apa? Diberanikan diri live aja ngobrol-ngobrol. Masih isti Bang Andi. Apa tuh? Ikatan suami takut istri. Oh, Maksudnya takut berantemnya, bukan takut. yang penting kan nggak joget-joget. Belum waktunya lah. Pak Raji kan mana ya? Semalam sampai jam 5, Bang. Ya sampai azan subuh. Ada Prana itu, Pak Prana. Enak kalau kita ngobrol tuh nyambung, enak. Ngalir aja. Iya. Tanpa konsep pun ya nyambung. Ya jadi daya itu luar biasa, dia ngalir ya kan. Pokoknya dalam hidup ini jangan kita ini ya, jangan apa, sebenarnya pintu rezeki itu banyak, cuman terkadang kitanya aja nggak yakin, kitanya aja yang malu lah, gengsi lah. Nah, itu kan ego itu. Kalau kita mau aja coba kan ada aja rezeki. Apalagi fasilitas Allah banyak ya. Salam. Tinggal baca aja di mana hobi kita, di mana kesenangan kita, di mana yang membuat kita nyaman, itu jadi uang, itu jadi rezeki. Ada teman saya kena PHK, bingung dia nggak tahu kerja apa. Jadi saya datang ke rumahnya, rupanya apa? Senang dia tanam-tanam bunga kan. Ibaratnya cocok lah tangannya itu untuk bercocok tanam. Ya buat bonsai juga, bukan? Ya akhirnya saya bilang dari situ kan bisa jadi pintu rezekimu. Hobimu itu bisa jadi uang. Jual lah itu, saya bilang. Alhamdulillah jalan. Cuman banyak kita nggak membaca, nggak bisa membaca. Hidup ini kalau kita ikrok terus enak lah. Ya. Iya.
berpatokan dengan satu pintu. Kalau berpatokan dengan satu pintu ya situ sempit jadinya. Kalau sudah merdeka, pintu manapun dibuka. Bang Yusuf masih sering nerapi? Ya alhamdulillah tetap melayani. Bila memang ada yang membutuhkan ya kita layani, Bang. Tapi Coba dengan sambil terapi, sambil pijit-pijit, dibuat live begini, ditonton sama orang. Nanti orang ngelihat, oh ada yang dekat bisa terapi, datang pasien nanti. Iya, Bang. Cuman kan kita malu kadang. Kadang-kadang yang diterapinya yang malu. Ah? Kadang-kadang yang diterapinya yang malu, Bang. Ya mohon izin bilang aja sambilan, nggak usah sambil ajak ngobrol kan, sambil terapi, sambil pijit, sambil ngajak ngobrol, ngoceh-ngoceh juga di TikTok ini kan, ditonton sama orang. Ya itu makanya Kan saya dilihat sama orang kan, orang nanya di mana bang tempat tinggalnya, saya mau coba terapi juga, kan datang orang. iya. Pak Raji masih ada nggak Pak Raji? Masih dia cuman ini imut. Ngantuk kali Pak Haji. 24 jam full. Suara ngelek. Oh, boleh. Oke. Turun dulu Pak Raji. Nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Biasanya kalau ada itu telepon atau Nyai Basinga sah najkan. Ya tadi ngelek suaranya, kedengaran. Sekarang udah bagus. Iya. Dia tuh kan kalau waktu TikTok, kalau WA masuk, ya dia ganggu. Ya. Sering kayak itu. Kalau yang lain masuk nggak ganggu, tapi ke WA masuk ganggu. Kita kasih kota harta karun. Masih ada nggak? Oh masih ada. Bisa ini, bisa menarik penonton juga bang. Kota harta karun kan banyak orang mulung koin katanya kan. Iya. Subhanallah. Silakan yang lain tap layarnya, di follow bang Yusufnya. Ini Bang Adi, ada sebuah kisah dalam perjalanan yang memang kita sudah saksikan. Ya, Agak jauh suara bang Yusuf. Ini udah dekat belum? Udah ada. Ya, ada kisah perjalanan yang sudah kita sering saksikan, teman-teman, yang satu perjalanan lah Bang Adi. Begitu diproses dan diperlihatkan sisi manusiawinya, banyak yang kecewa kan gitu. Karena mereka merasa awalnya menerima yang baik-baik saja kan gitu. Jadi begitu diperlihatkan oleh Allah tentang keburukan orang itu, akhirnya kecewa. Di sini baru dipahamkan makna cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati itu yang menerima baik dan buruknya tadi, tidak terganggu dengan hal seperti itu. Bukan hanya kecewa, malah timbul benci lagi ya kan. Iya, benci.
Dan itu nyata, Pak. Saya alami saat ini. Gara-gara satu masalah, nah itu tadi. Memang sensitif lah kalau masalah uang. Itu kan cara Allah menghancurkan berhala diri. Iya, Kayak betul. jangan terjadi berhala. Jadi dia terlalu cinta, begitu saya kasih, disalahgunakan, lalu begitu di saat diminta balik, disitulah mulai peperangan. Peperangan batinnya. Saya amanahkan uang untuk mengurus sesuatu, tapi ternyata tidak dijalankan gitu loh Bang Andi. Itu saya minta kembali hak uangnya, lalu saya kembalikan sesuatu yang saya sudah kerja tapi tidak sesuai itu. Nah, di situ mulai perang. Dan sebenarnya di situ pun ada pelajaran bagi saya. Itu tadi, melepas kemelekatan. Waktu penyerahannya tidak melibatkan Allah, merasa milik pribadi, merasa hak. Ya, intinya lihat ke dalam aja, jangan saling menyalahkan. Kita pun ada salah, ya kan? Ya sempat hampir saya terpancing, tapi begitu ya mulai menyadari, melihat ke dalam, di situ banyaklah yang saya baca dan pembelajaran yang Allah beri dari kejadian ini. Hikmahnya ada. Assalamualaikum warna merang. Assalamualaikum sahabat, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Pasang barang. Tamu-tamu ini semua nama-nama hebat. Pak Raji nama asli, Pak. Sampar angin merang. Ya, nama Artinya asli. apa tuh? Saya kalau online mana-mana semua nama asli, nggak mau guna nama samaran. Kalau nama penuh Muhammad Pak Raji. Ya, kalau nama penuh Muhammad Razi. Muhammad Razi. Ada Muhammad depan. Oh, berarti nama Pak Razi ada Muhammadnya ya? Ada Muhammad Razi. Tapi banyak kawan saya yang nama awalnya tuh Muhammad, bandel-bandel. Oh, benar. Benar. Itu kan proses Bang Andi. Nanti udah sadar, jangan hina yang bandel. Kalau Bang Andinya sendiri ada Muhammadnya enggak, Bang Andi? Nggak ada. Macam nama anak saya kan, saya mau kasih nama Muhammad Zaki, tapi saya lihat banyak kawan saya nama Muhammad nakal-nakal kan. Akhirnya wah ini bahaya nih, berat nama nanti, jadi saya ganti jadi Ahmad Zaki ya. Oh, jadi berarti Bang Andi bisa lihat kayak Nabi Khidir ke depan. Saya tuh. Tapi kata Buya nama Bang Andi yang lamanya ada Muhammadnya. Siapa? Saya dalam punya 12 saudara, saya satu orang aja yang ada Muhammad, lain enggak. Itu yang paling unik tuh. Makanya. Tingkahnya pun unik ya kan? Iya.
Kalau 12 saudara tuh saya seorangnya yang petualang, yang lain enggak. Bang Yusuf ada Muhammadnya juga? Nggak ada saya. Yusuf Hidayat. Nggak ada. Kalau anak saya ada tuh, Muhammad Julfikar. Wih, keras tuh. Iya. Keras tuh wataknya tuh. Saya ketendang sewaktu SD, Bang Andi. Dulu kata ibu saya waktu saya kecil tuh, ini masih dalam kandungan lah cerita-cerita kan. Saya udah disiapkan nama Zulfikar, tapi ayah saya tak mau. Waktu saya masih dalam kandungan mau dibagi nama Zulfikar, tapi ayah saya tak mau. Akhirnya tak jadi pakai nama Zulfikar itu. Begitu lahir ya dikasih nama Andi. Ya kalau saya itu dulu terinspirasinya dari cerita pedang Julfikar itu, Bang Andi. Ada kisahnya kan. Wah, nanti saya kalau punya anak laki-laki saya kasih nama Muhammad Julfikar. Nah, begitu udah lahir kasih nama Muhammad Julfikar, panggilannya Akbar malah. Pokoknya nama-nama yang berkaitan sama pedang itu kayak Zulfikar kan pedang, apalagi Saifullah pedang Allah ya kan. Memang benar dari segi agama bagus, cuman mulut dia itu banyak bikin sakit hati orang. Mulut dia itu pedas, itulah pedang. Kekurangannya di situ nanti. Tapi sekarang dia jadi vokalis, Bang, anak saya itu. Vokalis Marhawis. Main band deh. Enggak, Marhawis, band tabok selawatan. Oh, udah berapa tahun umurnya? SMP sekarang kelas 1. Mau SMA. Mau naik SMA. Tahun sekarang dia SMA. Yalah, cukup. Banyak-banyak kita perbaiki diri lah. Biar kita aja bapaknya yang bandel-bandel, anak jangan lagi lah ya. Kalau di kampung saya tuh Bang Di, kalau yang nama yang keras-keras itu kan sering sakit. Nanti kan ada yang orang yang pintar kasih nama lain. Nama timang-timangan lah. Jangan lupa udah Ya, dikasih nama timangan tuh ya nggak sakit lagi. Ya itu istilahnya berat nama, karena nama itu kan ada energi juga. Iya. Banyak tukar nama. Jadi di kampung tuh kalau tanya nama aslinya orang nggak kenal, tapi kalau nama timangannya orang kenal. Kalau saya nama Okemnya dulu Bara. Kalau nggak Bara, Jepri. Nama aliasnya banyak. Apalagi zaman-zaman bercewek dulu ya kan, pacaran pakai nama samaran ya kan. Namanya siapa? Frankie. Kok nggak cocok sama mukanya? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected. Coba Bang Yusuf ajak-ajak battle Bang, ajak-ajak battle yang lain-lain.
Battle itu untuk apa Bang Andi? Battle itu bisa Sering juga kemarin nambah kita follower. Oh, sering saya ada Macam saya battle. sama Buya sama Bang Yusuf battle itu. Cobalah Bang Tanding. Andi battle. Battle sekarang Bang Andi. Buya suka battle. Sering battle. Ya battle itu kan nanti follower orang yang kita ajak battle itu kan jadi follow kita juga. Jadi Oh iya. ramai follower. Coba Bang Andi battle sekarang Bang Andi. Mumpung masih ada waktu. Battle kita. Ayo. Battle sekarang Bang. Teman-teman turun dulu semua kita battle. Pak Haji, Ade. Ya kita battle. Turun dulu. Pak Ade turun dulu. Ada nggak suara? Bang Andi PS Bang Yusuf. Assalamualaikum saudaraku semua. Tolong dibantu tap layar ya, lagi tanding kita nih sama Bang Yusuf nih. Satu orang yang tap layar itu koinnya nambah 3 itu. Tolong dibantu. Berapa orang yang nonton Bang? Satu orang, 2 orang. Ya tuh. Nah kan, langsung naik 3 dia kan. Makin ramai yang nonton makin ini dia. Di follow juga ya Bang Yusuf ya, kawan-kawan yang lain. Perbanyak teman, perbanyak saudara. Ya, waalaikumsalam Pak Saryal. Pak D, waalaikumsalam. Beda 6 sudah. Beda. Ya, waalaikumsalam Pak Agus, Leo. Sambil ngopi nih. Masih Ronda, ya waalaikumsalam. Ya, selamat Pak bergabung. Bilal, waalaikumsalam. Ibu Nuraini, waalaikumsalam. Jangan panggil Pak lah, masih muda. Oh, jadi nama panggil apa nih? Oh, panggil abang lah ya. Namanya kok D. Gantilah namanya biar enak sebut. Nama itu doa. Kasih nama yang bagus.
ngopi, saudaraku semua. Ini kita main anu aja nih. Ya main apa? Asik-asik aja. Asik-asik aja. Siap nih coba Bang battle sama yang cantik-cantik Bang, biar banyak yang follow. Sudah kemarin. Udah. Iya. Makanya Bang Ade dia komen, jaga hati, kata Bang Yusuf, hati-hati. Gambarnya kayak bangunan di Malaysia Bang. Oh, mungkin juga lah, tak tahu saya dapat dari internet itu gambar. Belajar menghilangkan nama Kang, ya menghilangkan nama ya ego juga. Kita sembunyilah di dalam terang, sembunyinya itu nggak nampak. Kalau belajar menghilangkan nama masih nampak. Salah sebut bahaya juga. Ya waalaikumsalam mood love AYHR. Susah kali namanya ya Allah. Apa saya nak sebut namanya nih, susah betul nama. Ya Pak Wahyu Rayu. Kita sini anu aja lah, ringan-ringan aja, malam baru ngomong ilmu. Nih main-main aja kita nih. Canda tawa. Tapi ada. Ayo go wah kalah. Cepat satu orang yang tap layar itu koin apa bertambah 3. Silakan dibantu kawan-kawan. Host yang menang boleh mengajukan tugas lucu yang harus diselesaikan host yang kalah. Latifah Sari, waalaikumsalam, sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Kayak ada suara angin di mana Bang? Itu di tempatnya Bang Yusuf itu, HP kepanasan itu sambil di depan kipas angin dia. Ya mudah-mudahan nanti diberikan rezeki HP baru ya Bang ya. Iya itu tandanya udah jelas banget. Mintalah sama Allah Maha Kaya kok. Janji pasti. Cara minta gini, ya Allah kasihlah rezeki beli HP baru biar bisa live, biar orang yang nyimak tuh suaranya jelas jernih ya kan. Nah, bawa nama orang. Jangan nutup diri. Soalnya ini baru 2 bulan HP-nya. Pak D, saya suka nonton Abang. Di mana? Di YouTube apa di TikTok? Jaga Lilin. Nah, itu namanya aja Jaga Lilin, ngeri kali namanya. Ya, waalaikumsalam Pak Ayas Pak. Terima kasih Bang Ari, Bang Ade, Pak Raji. Terima kasih. Dan pastinya pertarungan 18-3 ya Allah. Ajaran kemarin DN untuk mendekat ke Allah, mendekat agar mengenal agar berisan. Ada juga
juga Bang Andi di TikTok. Ya, alhamdulillah Ibu Ayah. Di follow juga ya Bang Yusuf ya. Kadang saya sekali-sekali juga sering masuk room Bang Yusuf. Silakan dibantu di follow juga. Banyak teman, banyak saudara ya. Cari musuh gampang, cari saudara susah. Kayak kita di sini saling cari saudara lah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Yuda. Wah, Pak Guru hadir, Pak Guru. Monggo Pak Guru, ajukan pertanyaan untuk Bang Andi. Salam santun Bang Andi. Ya. Salam Ya, santun. waalaikumsalam. Ingin banyak belajar juga dari Bang Andi. Saya pun masih belajar, Bu. Sama-sama belajar aja kita. Sinilah jadikan tempat kita belajar ya. Ya, salam juga Pak Musa. Gimana Pak Musa, prosesnya sudah mulai membaikkah Pak Musa? Oh, ya. Alhamdulillah proses melepaskan kemelekatan anak. Ya, siap. Kalau sudah ridho ikhlas menyadari itu depan, ya sesungguhnya tidak akan kehilangan. Bagaimana Bang kalau zikir supaya bisa semestinya? Bisa semestinya seperti apa, Jian? Alhamdulillah Bang, tambah hebat ujiannya. Wah, semakin hebat ujiannya semakin dipahamkan nanti Pak Musa. Lebih tenang dalam menghadapi ujiannya, alhamdulillah. Itu tandanya kalau Bang Andi bilang itu ilmunya sudah masuk. Kayak dulu lagi Bang, gampang emosian. Nah itu sesungguhnya Allah sudah memperkenalkan amarah dan tidak tertipu lagi. Tap layarnya guys. Happy aja kita nih, enjoy. Terkadang memang begitu Pak Musa, di saat diproses diperkenalkan itu ya kita akan dipertemukan terus, diperkenalkan tentang amarah itu tiap hari ketemunya yang bikin amarah terus, sehingga sampai benar-benar kita kenal dan kita tertipu dengan amarah itu, sehingga ada kesadaran bergantung ke Allah, berlindung ke Allah dari amarah yang hadir dalam hidup kita itu. Asik kayaknya kalau diadakan kopdar. Oh, belum ada perintah. Belum ada perintah lagi kita kumpul-kumpul. Kayak dulu lagi Bang. Ya Pak Rudi Chandra, waalaikumsalam. Ya, aku juga baru tahu ujian yang besar ternyata banyak hikmah terbukanya pintu gerbang spiritual kita kepada Allah. Ya, alhamdulillah banyak yang bisa membaca. Itulah makna membaca tanpa ada tulisan, yaitu memahami hikmah-hikmah yang kita alami. Mungkin bagi yang anak-anak 90-an ngerti lah. Zaman 90-an itu kan sering kita tiap hari nonton film kungfu Cina itu kan. Film Shaolin, kungfu ya kan. Kan luar biasa dia, mau pintar kungfu dia latihannya kan berat.
Itu juga kita di kehidupan. Ujiannya juga berat. Mau jadi ahli zikir ya harus siap-siap diuji. Ternyata kalam itu tak bersuara, tak bertinta, namun terasa. Ya, betul, Ustaz. Tuh ada yang mengucapin salam. Assalamualaikum Bang Andi dan Bang Yusuf dari Rudi Chandra tuh Bang. Film Boboho, Bang. Iya, anak 90-an. Ya, waalaikumsalam Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf berapa followernya? Baru 1.300-an ya. Ya sering-sering live lah biar ramai. Ya, kalau Bang Andi kan udah puluhan ribu. Kalau saya kan karena sering upload konten, makanya banyak followernya. Bang Yusuf Ya, kan jarang upload. saya sekarang udah mulai kontennya cuman ya semampunya aja. Ya sering aja. Ya, waalaikumsalam Ibu Leonasi. Saya pertama kali dikenalkan dari ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab, juga dari Dharma Budi Pekerti Buddhis dan Hindu. Ya, pelajari ilmu Allah kan luas, dari mana aja. Yang penting keimanan kita nggak goyah. Ya, salam juga Kura-Kura 80. Assalamualaikum Pak Raji. Waalaikumsalam. Go. Yo, los. Ya, waalaikumsalam Pak Asrul. Selamat bergabung. Ini Pak Nasrul mana, Bang? Pak Nasrul. Malaysia kalau tak salah. Bukan Pak Nasrul itu. Kantor rapat. Aduh, lobet pula eset ntar. Umurnya berapa? Suaranya kecil. Jauh. Saya lagi lobet kan esetnya ini putus. Dia lagi dicas esetnya. Masih banyak mawar-mawarnya. Ya, Bang Arif, Bang Asir Wanda, Bang Musa, terima
kasih. Silakan kalau ada yang mau diajukan pertanyaan, sama-sama ngalir aja di sini. Ya, tentang kehidupan saja, nggak usah yang berat-berat. Untuk yang Memang baru alam. bergabung di saya Bang Yusuf ya. Gimana Bang Andi? Yang belum jadi teman, saling follow memfollow agar lebih tersambung lagi dayanya kita sebagai keluarga. Ya, dipertemukan Allah, dijadikan saudara karena Allah. Terima kasih Bang Arif ke tempatnya. Tap layar dibantu ya, dibantu Bang Arif tap layar. Kesempatan gabung di live. Terima kasih banyak Bang Yusuf. Ya, Suara Bang Andi jadi putus-putus Bang. bentar ya. Kita cas dulu sisanya 5 menit. Dari semalam itu apa tak saya cas bagus. Sekarang ada tak suara saya? Ya, udah jelas Bang Andi ya, udah jelas Bang. Bagaimana ya? Ya, waalaikumsalam. Senja kuning. Tolong dibantu follow Bang Yusuf ya. Banyak teman, berbanyak saudara. Masih panas HP-nya Bang, berisik kali suara anginnya Bang. Enggak, ini udah agak jauh. Masih berisik nggak? Udah. Udah enggak kan? Suara saya udah jelas belum? Komen dong. Sedikit jelas. Suara anginnya kuat Bang Andi. Wah, ini headsetnya tak bagus ini. Orang pakai headset apa yang bagus itu ya? Headset untuk gamer Kalau itu ya. pakai headset saya bergema juga Bang. Yaitu yang headset yang Bluetooth lagi dicas. Bagus gitu. Kuat kali suara noise.
Ya silakan ajukan pertanyaan-pertanyaannya biar biar ada ramai komen-komennya selain tap-tap layarnya. Coba kita sama-sama belajar bang, istilah-istilah di makrifat itu. Ya, siap. Ngalir Bang Andi. Ah, Ngalir. coba Bang Yusuf jelaskan makna dari sepi tetapi ramai, persepian di dalam keramaian. Seperti apa itu? Yaitu sebetulnya di saat kita aplikasi dalam kehidupan, dalam dunia ramai gitu. Tapi kesadaran kita tetap menyadari Allah. Tetap sadar, lurus ke Allah. Dah disitulah ada sebuah ketenangan, keheningan di dalam diri, walaupun di tempat ramai. Nah itu ya kalau dibahasakan dengan kesadaran, yaitu di saat selalu menyadari bersama Allah itulah. Misalkan kita sedang di tempat ramai di pasar gitu. Kan ramai itu. Tapi kalau jiwa kita menyadari Allah, disitulah ada sebuah kesunyian, kenyamanan. Tidak terganggu dengan hak rayak ramainya. Kalau yang saya pahami itu Bang Andi. Berarti ada interaksi di dalam diri berarti. Ya. Istilahnya tidak terganggu dengan suasana lah. Ini ada yang nanya bang, pas lagi DN ada rasa pingin kentut. Bagaimana sebaiknya, ditanam atau dilepas saja? Halo? Nah ini bergema nggak Bang? Nah, lumayan. Lanjut. Ini pakai handset bergema. Nggak apa-apalah. Ini nanya nih bang, pas lagi DN ada rasa pingin kentut. Bagaimana sebaiknya, ditahan atau dilepas saja? Lepas saja sudah. Kalau memang dia mau keluar, dilepas aja. Perlu wudhu lagi Kalau nggak bang? menurut saya. Ya nggak usah. Nggak usah. Maka disitulah kita paham makna Allah tak terbatas apapun. Kalau wudhu lagi berarti terbatas dengan wudhu. Kayak waktu dulu saya nanya ke Bang Andi gimana kalau lagi sedang buang air besar? Tetap zikir dalam hati, kan gitu. Halo Bang, masih ada nggak nih? Iya, iya. Lanjut. Iya itu. Jadi berhubungan berhubungan sama Allah itu tidak terbatas dengan apapun kalau memang sudah menggunakan kesadaran. Sambilan di tetep layar ya guys. Bantulah. Untuk yang baru bergabung, follow juga Bang Yusuf ya. Sama kayak gini Bang Andi, yang istilah kosong tapi isi. Nah, kalau menurut Bang Andi gimana tuh Bang Andi? Kosong tetapi isi itu adalah suatu ritual, bisa dikatakan ritual. Ritual pengosongan pikiran, kesadaran yang di luar, tapi kita masuk pada kesadaran yang di dalam. Sehingga ketika kita mencapai titik zero, baru di situ isi.
Isi itu apa? Isi itu adalah suatu bentuk pengetahuan atau apa ya? Bisa dibilang ilham juga masuk yang murni dari Allah. Contohnya ketika para penemu dia menemukan sesuatu, itu kan dia di tahap kosong. Ya, seperti apa itu yang menemukan hukum gravitasi bumi itu. Dia hanya duduk aja di bawah pohon apel, termenung dia di situ, kosong dia di situ, tiba-tiba apel itu jatuh. Begitu apel itu jatuh, dia langsung bisa membaca kalam. Kenapa benda itu jatuhnya ke bawah? Berarti kan ada gerak, ada daya tarik bumi. Nah, untuk mendapatkan suatu pencerahan kan kita harus mencapai titik kosong dulu. Barulah itu yang dikatakan isi. Jadi ada suatu ritual untuk pengosongan pikiran, pengosongan ego kita, nafsu kita, ya. Jangan kita duduk termenung mikirin utangku kayak mana ya, besok bayar kontrakan gimana ya, ini gimana ya. Itu isi, nggak bisa kosong itu kayak gitu. Ya bisa dikatakan juga itulah yang disebut laduni ya Bang ya. Kosong Ya, tapi itu di saat di, bisa juga dibilang laduni, ilmu yang nggak ada kita ketahui tiba-tiba datang sendiri, dikasih tahu. Nah, tapi kan untuk mendapatkan isi itu kan harus betul-betul wadahnya kosong dulu. Makanya ini mungkin sering terjadi bagi teman-teman. Pernah nggak kita itu kehilangan kunci? Kita mau keluar rumah, tiba-tiba cari kunci motor, nggak tahu di mana kunci motor ini. Saya taruh, lupa saya taruh kunci motor. Bekerja otak kita, pikiran kita mencerna, mencari, nggak dapat kan? Tapi tiba-tiba di waktu yang bersamaan bunyi azan itu di masjid. Akhirnya udah azan, saya sholat dulu lah, nanti saya abaikan dulu cari kunci, saya sholat dulu. Begitu kita sholat, dalam sholat itu ditunjukkan kunci itu di mana. Itu kan kok sholat itu kan juga dalam kondisi kosong. Kita berhenti berpikir dunia. Makanya ilham Allah itu banyak masuk ketika sholat. Ya. Tahap-tahap kosong itulah banyak dalam sholat dikasih petunjuk, dikasih ilham, dikasih ide. Ya. Jadi ketika kita diri tak tahu, baru diberitahu. Nah, itulah hakikatnya kosong tapi. Atau bisa juga kita nggak ada ide, capek kita nggak ada ide. Kalau saya sih ada dua tempat saya mendapatkan ilham. Yang pertama di saat sholat, yang kedua lagi boker. Lagi nongkrong di WC, ya sambil merokok kita melepas itu kan kosong juga. Ada nggak orang di toilet itu berpikir? Nggak ada, orang lagi berak itu kosong. Nah di situ kadang ide masuk, ilham masuk. Memang tempatnya nggak baik kita bilang, tapi itu kan proses ritual yang kita mencapai titik kosong tadi. Akhirnya masuk ide, keluar dari kamar mandi, oh aku ada ide, oh aku ada ilham, aku ada petunjuk, aku mau begini, aku mau begitu. Sering terjadi dalam hidup, cuman kita nggak paham, itu maknanya kosong tapi isi. Nah ini ada pertanyaan dari Bang Ade. Kalau saya belajar dengerin YouTube Bang Andi di pinggir jalan tapi fokus. Fokus pada yang didengerin. Itu pelajarannya apa Bang? Ya itu juga bersepian dalam keramaian. Ya fokus pada satu tujuan aja. Ya waalaikumsalam bagi yang baru bergabung di tetap layar ya. Salam semuanya. Ini ada yang nanya nih Bang. Mengapa semakin banyak yang diketahui, malah semakin merasa tidak tahu apa-apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Dengar Bang, Ya dengar Bang, dengar. Dan mengapa itu semakin proses, banyak yang diketahui, malah semakin merasa tidak tahu apa-apa. ya Mohon itu pencerahan. proses saat ini yang saya alami begitu Bang. Dulu itu kan kita belum tahu tentang ketauhidan, tentang Allah yang dekat, ya kan. Nah, terus dibimbing, dikasih tahu. Tapi pas di saat diberitahu itu merasa sombong karena merasa tahu tadi. Tapi begitu diproses lagi, semakin banyak tahu, ya sesungguhnya semakin tidak tahu. Nah, itulah kesadaran yang memang makna la haula wala quwata illa billah itu sebenarnya sudah bukan lagi ucapan, tapi aplikasi dalam kehidupan. Menyadari dirinya ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Sehingga disitulah nanti ada bimbingan. Sekarang pun sama. Kalau ditanya, ya nggak tahu. Mau nanya apa. Tapi tak kala memang dimampukan untuk menjawab, nah disitulah kita sadar bahwa kita itu ya memang tidak tahu apa-apa. Semakin ketidaktahuan kita itu semakin nyata setelah merasa tahu tadi. Yang saya alami itu, Bang. Ya, mudah-mudahan Pak Kura-Kura 80 puas dengan jawaban. Ilmu itu kan bertingkat, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama tak tahu, karena kita belajar. Karena tak tahu kita mencari tahu. Akhirnya sudah banyak belajar menjadi tahu. Nah, setelah kita sudah menjadi tahu, kembali lagi kepada tak tahu. Itu. Yang tertinggi itu yang tak tahu, yang terakhir itu. Kenapa aku merasa tak tahu? Ya karena sejatinya aku diberitahu, Nah, tidak ada pengakuan, tidak ada lagi pengakuan diri bahwa kita ini pintar, kita hebat, kita banyak tahu. Kita ini kan hanya diberitahu. ya. Ya sama awal-awal kita kenal lah, Bang. Pertama kita nggak kenal, udah kenal, merasa deket, ya kan? Nanti pada akhirnya, ya bukan pengakuan kenal, tapi ya itu tadi, menyadari kalau memang udah kenal itu ya bukan lagi di aku-aku gitu, tapi diaplikasikan dalam hidup. Ini ada yang nanya lagi Bang, perlukah sucikan diri secara batin dengan berzikir sebelum ber-DN? Sebelum ber-DN, kalau saya yang alami itu penyuciannya itu dengan melakukan penyerahan. Maksudnya penyerahan di sini mengakui ketidakberdayaan diri, lalu apa-apa yang kita akui di dalam diri ini kita serahkan kembali ke Allah. Nah, setelah sudah menyadari semua kembali ke Allah, sudah tidak apa-apa lagi, disitulah baru kita DN karena Allah lillah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali mendekat dan kembali ke Allah. Kalau Bang Andi gimana Bang Andi? Ya kalau penyucian batin itu menurut saya ya hilangkan sekutu-sekutu di dalam diri. Ya. Sebelum ber-DN kita itu sucikan batin kita, jangan menyekutukan lagi yang selain Allah. Ini belajar DN tapi masih juga seneng jimat-jimat, masih juga ada berhala diri. Nah itu nanti benturan dia ya. Jadi kita Ya, terima kasih mensucikan, Mbak Nahra. jangan ada lagi Urusan sekutu niat yang lain. betul. Suara Bang Andi kayaknya hilang-hilang gitu Bang. Hilang-hilang ya. Sekarang bagus. Nah, udah agak Sinyal mulai. juga mungkin. Terima kasih Mbak Nahra, berkah dunia akhirat. Mantap nih, imbang nih Bang.
mulai ada lawan nih. Mulai ada lawan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata kenapa Nabi Muhammad itu sangat menyukai amalan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ternyata kalau diaplikasikan memang itu sebuah sikap sebenarnya. Bukan bacaan, tapi sikap jiwa. Menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, dan meyakini apapun yang terjadi saat ini ya pemberian Allah. Nah, sikapnya itu luar biasa kalau diaplikasikan. Tasbih, tahmid, takbir itu. Ini ada nanya lagi Bang. Tapi kalau hati tidak bersih atau suci, bukankah agak susah untuk kita terima penyerahan itu? Ya, karena yang bisa mensucikan diri kita, hati kita ya Allah. Makanya di situ dengan kepasrahan tadi sebenarnya adalah salah satu bentuk mensucikan hati kita. Yang sudah tidak ada muatan-muatan tadi, tidak ada tujuan-tujuan yang selain Allah tadi, yaitu udah bentuk mensucikan kalau menurut pribadi saya, Bang. Makasih Pak Dian, Pak Asrul. Terima kasih banyak ya. Rezeki selalu. Perlu juga nggak Bang pengakuan Bang, pengakuan dosa? Ya, itulah salah satu bentuk kesadaran kita sebagai makhluk. Penyerahan juga. Sama termasuk bentuk penyerahan itu. Ya kan? Obat ya. Contoh gini lah. Saya kan dulu itu pikir dosa saya ini kan dari dosa kecil sampai dosa besar itu udah saya lakukan gitu loh, Bang. Yang menurut pengetahuan ilmu agama itu yang nggak diampuni lah, menduakan Allah itu kan syirik. Tapi ternyata begitu kita benar-benar ingin kembali, sungguh-sungguh ingin kembali, ya diampuni. Apa tandanya diampuni? Ya dibimbing tadi itu. Ada kiasan yang mengatakan kita selangkah Allah itu berlari kan gitu, Bang. Yang saya pahami itu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Puas dia dengan jawaban. Sama-sama kita belajar, Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Sofian. Bang Andi kalau kalah jangan ngomong, Bang. Dia menang kok. Nggak kalah. Kenapa? Kata Pak Ade, Bang Andi kalau kalah jangan ngomong, Bang. Dia menang tuh. Naik lagi 48. Nggak kuat dayanya. Allah. Allahu Akbar. Itu belajar main yakin. Coba belajar main yakin, Pak. Kalau Bang Yusuf dengan sebab akibat, nggak mungkin kulawan Bang Andi lah, follower Bang Andi banyak. Itu masih sebab akibat. Coba main di yakin. Walaupun follower aku sedikit, nah, bisa aku menang gitu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Bukti nyata nanti. Bukti nyatanya ya kalah dulu. Kalau udah ngerasain kalah kan tahu menang nanti. Tolong ya dibantu follow kawan-kawan yang lain, bantu follow Bang Yusuf ya. Perbanyak teman, perbanyak saudara ya. Ya Pak Olik, waalaikumsalam. Menang hati di sini tempatnya ya Allah, ya alhamdulillah Mbak Nahra. Memang kakaklah sudah di hati ini yang ada hanya Allah. Disitulah nanti ya akan merasakan sebuah ketenangan dalam kehidupan. Mencintai anak karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai pekerjaan karena Allah, mencintai harta karena Allah. Disitulah akan berfungsi sesuai fungsinya. Karena segala sesuatu yang dititipkan itu memang ada fungsinya. Termasuk yang ada di dalam diri kita. Akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, ilmu, itu semua ada fungsinya. Tapi tak kala kita sudah menyadari di hati ini yang ada hanya Allah, maka disitulah kita akan dipahamkan menggunakan fasilitas-fasilitas di dalam diri ini sesuai fungsinya.
Masya Allah, ya Alhamdulillah. Manara. Dulu pernah saya itu bicara sama Bang Andi. Bang Andi, saya itu puasa 4 hari untuk membunuh nafsu. Dan apa yang terjadi, hidup saya pincang Bang Andi. Diketawain sama Bang Andi. Bang Yusuf, ada-ada aja. Siapa yang ngajarin gitu. Kalau udah nikah itu sudah ada tempatnya. Puasa itu bagi yang belum nikah katanya. Nah, disitulah baru saya tersadarkan. Ternyata ya nafsu itu ada fungsinya. Nah, setelah sadar saya ngomong sama Allah, ya Allah, yang mematikan nafsu ini Engkau, yang bisa menghidupkan nafsu ini Engkau, ya Allah. Aku masih ada amanah istri ini, ya Allah, yang harus saya layani. Tiba-tiba bangun sendiri. Bang. Berapa lama nggak bangun? 3 hari. Aduh. 3 hari udah nangis kan. Hampir mau menyerah dia kan. Gimana ini kalau nggak bangun lagi katanya. Aduh, ya Allah. Niatnya itu ngilmu. Makanya hati-hati dengan amalan, jangan niatnya aneh-aneh. Bilang nggak ada nafsu nggak jadi anak ya kan Bang Andi? Iya. Kalau sesuai dengan fungsinya itu ternyata memang. Kalau itu bukan nafsu namanya Bang, itu namanya syahwat. Iya, nafsu syahwat. Orang yang bersahwat mengikuti nafsu, itulah orang yang memperkosa, itulah orang yang berzina. Dia mengikuti syahwatnya dengan nafsu. Kalau kita melakukan syahwat dengan istri, ya bukan nafsu, itu memang amanah. Jadi jangan disamain antara nafsu dan syahwat. Ya. Jadi jangan pula kita bilang mau bunuh nafsu, nggak mampu. Nabi Yusuf aja nggak mampu, apalagi Bang Yusuf. Allah. Saya 90 hari Bang Yusuf, Masya Allah, Pak Musa. Karena masih proses musabah, ya. Kenapa dia puasa juga dia? Enggak, dia pernah mati 90 hari. Ada amalan apa dia? Enggak tahu. Karena masih proses musahabah, muhasabah. Asik ya Bang Andi dengan Bang Yusuf. Ya dibawa asik aja Pak. Hidup ini bukan susah, mati Bang. Lagi. Tapi dijinakan. KWK. Bukan mati Bang, tapi nggak dijatah. Oh, nggak dijatah. Kasihan juga kalau nggak dijatah 90 hari. Oh, jadi prosesnya dia bukan mati Bang. Tapi nggak dapat jatah 90 hari. Jadi kalau hidup bingung katanya, mau dikemanain ini katanya. Pak Musa. Orang yang berspiritual ini ya, yang benar-benar sudah kaji diri, kaji rasa, kenal diri, kenal Tuhan. Itu nafsunya melemah. Jadi bullshit kalau dibilang orang makrifat itu tambah istri, itu bullshit. Justru kita satu aja jarang kita sentuh. Karena apa? Nggak butuh nafsu. Sekarang saya tanya sama Bang Yusuf, gimana nafsunya setelah belajar makrifat itu bersetubuh itu seperti apa? Masih kayak dulu atau berkurang dosis? Enggak Pak, di sini justru malah dalam berhubungan itu dengan kesadaran tadi, menjalankan amanah tadi, dan di situ lebih jos Bang. Beda daripada yang dulu. Ya lebih jos ini kan banyak makna, lebih jos. Iya, itu. Lebih jos itu di dalam durasi, di dalam pelayanannya gitu. Memang dibimbing oleh Allah. Nah, disitulah ada sebuah kepuasan dari istri, ya kan? Nah, disitulah baru saya sadar tadi kan. Ini durasi dalam sebulan itu berapa kali? Oh, kalau durasi dalam ini bisa seminggu 4 kali, bisa 5 kali, kadang dalam kencang juga itu. Sehari itu
semalam itu bisa 3 kali 2 kali gitu bang, tapi dalam arti kata tidak mengikuti hawa nafsu, tapi memang ya itulah cara Allah mengajarkan melayani istri karena Allah itu. Oh ya, iya paham, paham, paham. Itu durasi itu tergantung kebutuhan istri mungkin. Ya, Iya. kalau diri kita kan nggak terlalu, mungkin kebutuhan istri yang masih seperti itu. Istri saya kan masih muda bang, bedanya 15 tahun. Hati-hati bang, kasih racun nanti. Nggak, bercanda. Iya. Iya ya, wajar lah. Iya kan awal-awalnya itu kan bang, awal-awalnya itu kan belum paham dia. Setelah paham ngerti dia kan. Nah, setelah ngerti itu kalau nggak sesuai dengan yang diharapkan ya, wah repet dia. Makanya dengan penuh kesadaran tadi, kalau ngikutin hawa nafsu, laki-laki ini nggak lama. Nafsu doang gede kan gitu. Ya, itu ada ininya. Tergantung istrinya. Iya, memang nggak Yang semua. saya pahami, Memang kalau yang ada saya fase-fasenya. pahami dahulu sebelum saya mengamalkan zikir nafas, ya kita ini luar biasa nafsu kita. Tapi semakin saya perbanyak berzikir, ya dia jadi ini, durasinya menjadi berkurang. Durasi berkurang ya tidak seperti dulu lagi. Seminggu bisa 5 kali. Cuman ntar kalinya rujuk ketemu kayaknya jadi anak. Kenapa? Itu Pak Musa. Cuman ntar kalinya rujuk ketemu kayaknya jadi anak katanya, WKWK. Ya, Pak waalaikumsalam. Ade, saya yang ditanya Bang Andi. Kenapa, nanya apa? Nggak tahu, ditanya apa Bang Ade? Bang, minta nasihatnya dong, gimana menghadapi orang tua yang temperamental, nuntut anak untuk mencukup. Keduanya marah, bahkan ngatai. Ada jawaban, Bang Yudo? Ya kalau yang saya pahami setelah saya diproses kemarin itu mengenai anak ya. Anak ini kan susah minum obat Bang. Kalau lagi sakit dia susah minum obat kan. Itu kadang-kadang amarah saya kan terpancing tuh sebagai ayah kan, sebagai bapak. Bawaannya pengennya dipaksa buka mulutnya langsung masukin jejelin gitu kan. Karena begitu mau dikasih minum sama neneknya itu obatnya malah ditepak gitu, malah dipukul jadi tumpah gitu kan. Nah, tapi di saat seperti itu barulah saya disadarkan tuh Bang. Yang bisa membolak-balikan hati anak ini Allah. Nah, disitulah saya sadar, ya Allah, yang bisa membolak-balikan hati anak ini Engkau, ya Allah, bukan aku. Tolong lembutkan, ya Allah, hatinya agar dia mau minum obat. Nah, begitu sudah ada komunikasi itu, lalu saya ngomong ke anak saya itu, nak, minum obat ya, langsung buka mulut. Gitu. Nah, disitulah penyaksiannya. Jadi kalau orang tua galak, amarah, cepat marah gitu, temperamen, serahkan aja ke Allah. Yang bisa membolak-balikan hati orang tua itu Allah. Kamu terima dulu keadaan saat ini orang tuanya, lalu sadari, ya Allah, sifat orang tua saya seperti ini, saya terima. Dan yang bisa merubah sifat orang tua ini hanya Engkau, ya Allah. Kuserahkan kembali kepadamu. Nah, tapi setelah udah ada penyerahan begitu, laku lampah kita harus sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jangan bikin kesel orang tua. Biasanya kadang-kadang orang tua pun marah ini kan ada sebabnya gitu loh Bang. Ya, itu dari Bang Yusuf. Kalau dari saya,
ketika orang tuamu meminta sesuatu, ya kamu jangan marah. Itu pertanda Allah hendak memberi. Ya. Kamu marah kan karena kamu merasa nggak cukup. Aku aja nggak cukup, ini orang tua minta terus. Aku aja butuh, belum berlebih. Tapi orang tua nuntut terus, kau kan marah. Tapi kalau engkau paham, ketika orang tuaku meminta, Allah hendak memberikan kelebihan padaku. Kau yakinin itu. Insya Allah, engkau iyakan aja dulu. Ya nanti insya Allah saya kasih. Niat. Lalu kita minta sama Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan biar aku bisa memenuhi kebutuhan orang tuaku. Nah, nanti Allah buka rezeki. Nah, cuman banyak anak nggak paham wilayah ini, diminta sama orang tua kesel, diminta sama orang tua marah, diminta sama orang tua dia merasa nggak cukup. Padahal itu Allah sedang ngetes. Ya, itu yang saya buktikan. Jadi kalau orang tua udah minta ya tandanya Allah mau kasih, gitu aja. Naik rezekimu, naik derajat, bahagia hidup. Nanti Allah akan mampukan kita. Bang, semakin sadar, semakin kebuka tabir-tabir. Contoh kayak istri yang udah mati rasa ke saya minta ke Allah baikan dan diberi hidayah. Namun malah semakin ditampakkan aslinya, seakan-akan saya tak mengenalnya. Akhirnya di masa ini saya bergerak memuliakan orang tua saja. Suaranya mana, Bang? Bagus, suaranya bagus. Hilang suara Abang. Biar Allah yang urus istri dan anak saya yang ngurus, malah kocar-kacir. Kecil Bang Andi suaranya dulu sebelum belajar, saudara. Alhamdulillah sekarang suaranya jelas. Alhamdulillah jelas. Nah, udah jelas sekarang. Ini ada yang nanya lagi Bang, cara buka aura macam mana Bang? Mau aura apa? Aura kasih apa aura apa nih? Allah. Aura kasih. Kalau kata Bang Andi itu kan hati ini cerminan kita. Kalau hatinya bersih, maka auranya akan bagus. Yang penting nggak bukan aurat ya Bang. Iya, Bang Musa. Aura itu adalah pancaran hati. Tergantung isi hati. Kalau hatinya baik, akan terpancar juga yang baik. Itu aja. Ya. Kalau kamu mau lebih bercahaya, ya banyak-banyak perhatikan hati. Hilangkan kebencian, hilangkan buruk sangka, hilangkan amarah, ya nggak boleh banyak marah. Orang yang banyak marah tuh auranya redup. Kusam. Banyak-banyak menyayangi, ya banyak buat baik, banyak senyum, ya. Ini buka aura kemana-mana, bayar mahar sekian, tapi tak mau senyum, ya kan? Ya gimana aura tuh terbuka? Itu kerjaan saya dulu, bukain aura, pasang susuk, ya kan, dapat mahar, ya kan. Nah ini ada pertanyaan yang masih ganjel di proses saya. Ya monggo silakan Pak Musa, apa pertanyaannya? Itu
kok kresek-kresek suara headsetnya bang ya? Suara angin. Suara angin. Oh, agak jauh sedikit. Udah nggak ini. Ya. Dengar nasihat langsung menetes air mata. Ya, silakan dibuktikan Pak Kavi ya. Saya berani ngomong karena sudah membuktikan, sudah saya alami, makanya saya berani ngomong. Siapapun yang minta, kalau anak istri kita minta, jangan kesel kamu, walaupun kamu nggak punya uang. Iyakan aja dulu, ya nanti saya belikan keinginan kamu. Kamu minta apa saya belikan. Tapi bantu doa ya, biar saya diberikan kemampuan, gitu aja. Kalau Wadah kita tuh keinginan harus istri saya jadi luas. artis, Bang. Hmm? Ah, Keinginan istri saya pengen jadi artis. kasih aja ngapain ditahan. Mana tahu dari situ naik derajat Bang Yusuf. Iya Kenapa itu cemburu Bang Yusuf? followers enggak follower di TikToknya kan lebih banyak dia dan memang banyak yang goda-goda. Kadang-kadang ya saya Hmm. masih ada terbawa gitu loh. Saya bilang dia Hmm. dengan pelan, ya kan. Saya nasihati juga. Ya boleh lah. Tapi kira-kira yang kurang-kurang berkenan gak usah dilayani. Ya, kan gitu aja. Kalau ada yang goda, yang penting dianya tidak tergoda. Itu aja. Iya, iya dia pun ngomong gitu bang. Katanya ya kan kembali kepada diri. Kalau diri kita enggak ya enggak lah. Ngapain? Kalau mau mah dari dulu aja. Dia bilang gitu. Dia menenangkan saya kayak gitu bang. Yang penting kalau kita lebih banyak mengalir tuh enak, Bang. Jangan banyak menuntut. Harus begini, harus begitu. Ngalir aja. Sikap yang Ya, silakan bagaimana Pak bang? Dian. Sikap saya bagaimana bang? Maksudnya sikap di mana? Sikap yang dalam proses ini ya sikapnya menerima proses itu dengan ridho, ikhlas, dan jalani penuh rasa syukur. Disitulah pertolongan-pertolongan yang nyata Allah tunjukkan. Ya kan? Selama ini kan kita masih merasa mampu, merasa bisa, belum belum ikhlas, ridho Allah. menerima ketentuan saat ini. Kopi pahit sang istri, ya memang ngomongin istri langsung dapat pembelajarannya ini langsung pasti ini. Setelah belajar DN, kenapa banyak diam bang? Terus selalu merasa sedih apabila teman curhat masalah kehidupan. Ya kita jangan masuk ke rasa orang itu. Karena kan kita lebih kuat perasaannya, lebih peka. Jadi kesedihan orang itu masuk ke kita. Jadi jangan sampai kena vibrasinya. Mengapa jadi sedih? Teman curhat kita kok ikut sedih ya? Itu kena vibrasi. Jadi kita harus sendiri, jangan masuk ke rasanya. Kopi pahitnya sepaket istri dan anak. Nah, itulah Pak Musa. Cintailah anak dan istri karena Allah. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang ditakutkan itu tidak akan terjadi. Yang penting nggak buka aurat ya. Iya betul juga sih. Iya. Ya, Terkadang aurat, Waalaikumsalam Bang Soleh. Makasih mawarnya. terkadang Apa kabar auratnya Bang masih Soleh nih? dibuka. Nah, disitulah terkadang masih terjebak rasa sebagai suami itu kan. Tapi ya dengan kesadaran tadi, yang bisa merubah itu ya Allah gitu. Menyadari itu. Ya, lalu saya menyampaikan, menasehatinya dengan kesadaran tadi bahwa sesungguhnya bukan saya yang bisa merubah istri itu, tapi hanya Allah. Cuman amanahnya kan tetap dijalanin, menasehati istri. Yang Ya, saya alami gitu. ada sihnya Bang Andi. Sihnya apa tuh? Ya, Waalaikumsalam Pak Abdul Mujib.
Waalaikumsalam Pak Sodikin. Ya, selamat bergabung Cara Pak Maul membersihkan hati Sinagra. gimana Bang Bang? Ada Ari. yang nanya nih Bang. Kan tadi Cara sudah saya membersihkan bilang, ya sesungguhnya diri kita itu nggak bisa membersihkan hati. Makanya minta bimbingan Allah. Yang bisa membersihkan hati kita Allah. Yaitu dengan berserah tadi, berserah total. Iya, bahwa diri kita ini nggak bisa apa-apa. Pakai metode apapun, kalau melakukannya dan meyakininya metode itu yang bisa membersihkan hati kita, tetap banyak yang terjadi, itu malah semakin ruwet gitu loh Bang. Tapi tak kala memang dia melakukan hilang, misalkan dikasih metodenya nih, kayak Bang Andi, cara membersihkan hati, misalkan metodenya pakai DN. Nah, di saat DN-nya itu tujuannya membersihkan hati, malah nggak bersih-bersih gitu loh. Tapi tak kala misalkan melakukan DN-nya lillah, maka di situ otomatis dibersihkan hatinya oleh Allah. Itu Bang, istilahnya kayak gitu. Contohnya. Ya, ini saya mau kupas lagi. Bang Yusuf bilang nggak bisa kita membersihkan hati, yang bisa membersihkan itu Allah. Ya, cuman Bang Yusuf nggak kasih contoh, ya kan? Jadi kita contohkan penyakit hati itu adalah sombong. Bagaimana biar hilang kesombongan kita? Kita punya penyakit sombong. Macam mana biar hilang? Tunggu Allah buat kau tak berdaya sehingga kesombonganmu hilang. Baru sombongmu hilang. Jadi itulah yang Bang Yusuf bilang tadi. Hanya Allah yang bisa membersihkan hati kita. Contoh macam saya dahulunya kerja kapal, saya sombong, merasa gaji besar, merasa mulia, merasa hebat. Ketika Allah hendak membersihkan hati saya biar tidak sombong, Allah jadikan saya tukang pel. Saya cuci toilet, saya ngepel lantai mall, ya kan. Saya lap-lap kaca. Nah, di situ baru sombong hilang. Jadi ada proses untuk membersihkan hati itu. Kalau kita belum dibanting, susah untuk bersihkan hati. Ya. Kau sombong dengan kekayaan. Ya. Gimana biar hilang tuh sombong kekayaan? Tunggu kau dibuat miskin, baru kau paham. Jadi kalau Allah mengajarkan membersihkan hati itu berat. Ada telepon ya Bang? Iya Bang Andi. Kayaknya saya akhiri dulu ya battle-nya Bang Andi ya. Nanti kita lanjut lagi. Aja dulu. Nanti lanjut lagi lah. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan obrolan tadi ada manfaat bagi kita semuanya. Dan kita ada selalu dalam bimbingan dan bimbingan Allah, bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.